Assalamualaikum, balik lagi ya di channel Midah Rayasya. Kembali share juga aktivitas dan kegiatan hari ini. Oh ya, apa kabarnya juga nih buat teman-teman dan para bunda. Semoga kita itu selalu diberikan kesehatan dan juga selalu dalam lindungan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, ini tuh di kegiatan hari Minggu ya Bun, tepatnya itu hari libur dan tepatnya juga itu tuh hari liburnya suami. Kalau aku mah ya nggak ada liburnya lah ya pastinya, untuk ibu rumah tangga gitu pasti kerjaan itu selalu ada dan yang pastinya selalu dinikmati ya kan. Nah, di sini aku mau jemur-jemur aja pakaian ini, itu tuh sudah sekitar 2 hari belum kering-kering ya dikarenakan cuaca gitulah ya Bun. Jadi semoga aja hari ini itu udah bisa kering gitulah ya dalam 1 hari, dan semoga juga cuacanya itu bagus-bagus aja, nggak ada turun hujan gitu, amin lah ya. Nah, habis tadi aku jemuran, jadi langsung aja ini susunin piring-piring yang udah dicuci. Kapan ya ini ya cucinya? Bentar ya, aku pikir dulu. Kemarin harinya gitulah ya, jadi baru disusun di hari ini, di pagi ini gitu. Dan keranjangnya itu juga mau dipakai lagi buat piring-piring kotor yang ada nanti. Nah, ini lanjut aja, jadi berhubung suami itu hari Minggu libur, jadi dia bilang dia mau masak. Wow, dengan senang hati deh pokoknya mengiyakan gitu ya Bun. Nah, itu tuh suami masak udah kayak ngaduk-ngaduk aja gitulah ya, karena memang aku tuh nggak terlalu detail buat ngerekam si prosesnya si suami ini tadi masak-masak. Dikarenakan itu pas lagi dia masak-masak ini, jadi aku ngambil kesempatan aja buat akunya itu ngedit-ngedit video gitulah ya, yang video yang udah ada gitu. Jadi ya mau nggak mau deh, karena kan juga akunya pakai 1 HP gitu, sekalian ngerekam sekalian juga ngedit. Dan di situ juga pas sudah aku selesai ngedit, untungnya juga itu sempat gitulah ya, agak ada ngambil sedikit di momen si suami ini lagi masak-masak gitu. Dan yang dimasak suami itu ayam kecap gitu ya Bun, ditambahin sama kentang. Dan untuk perbumbuannya aku itu kurang tahu apa aja sih dianya yang masukin gitu kan, di situ apa-apa gitulah ya bahan-bahan bumbunya. Karena memang itu tadi kan akunya itu nggak sempat ngerekam dianya pas lagi kayak menyiapkan bahan-bahan gitu, jadi pas sempat kerekam pas udah dimasak gini aja gitulah ya. Jadi ini pun juga untungnya sempat gitu kayak ada ngerekam sedikit lah ya. Nah, ini tuh udah mateng aja masakannya. Jadi di sini tinggal disalin aja ke piring saji kayak gini. Dan itu tadi sebelum suami itu masak lauk, jadi akunya sempatin dulu buat masak sayur kayak gitu. Dan itu juga sayurnya yang nggak gimana-gimana, simpel aja. Itu aku pakai tahu, toge sama telur. Jadi inilah menu makan siang kami hari ini. Dan ini udah selesai aja dari makan siang tadi, jadi langsung aja mana piring yang kotor cepat dicuci gitulah ya. Karena kalau sempat nanti akunya itu baring kena bantal, wah itu bakalan repot deh Bun ya. Apalagi habis makan perut kenyang iya kan, dibawa baring kena bantal, aduh udah deh nggak ada cerita lagi. Pikiran buat nyuci ini piring-piring kotor semua ya kan. Jadi sebelum itu terjadi dan menghindari, ya udah langsung aja buru-buru gerak gitu buat nyuciin ini piring-piring kotor. Dan ini tuh sebenarnya sih yang rada-rada buat malas juga buat nyuciin piring itu tuh karena keadaan dari dapurnya ini nggak ada atap gitu loh Bun. Dan ini juga udah lumayan tinggi hari gitu, jadi rada-rada panas. Tapi di sini untungnya itu kayak panasnya itu nggak yang belum menyengat gitu kan, karena kayak rada-rada paginya itu agak mendung gitu tadinya. Jadi kayak pas sudah naik naik matahari itu tuh nggak yang langsung ngejreng gitu panasnya. Jadi makanya akunya paksa aja buat aku nyuci piring kayak gini. Dan ini tuh juga ya Bun, selain videonya aku percepatin, memang gerakan aku itu nyuci piring di sini tuh aku percepatin juga, aku cepatin maksudnya gitu ya gerakan tangan aku. Karena supaya aku itu nggak berlama-lama diam di dapur ini, karena kan makin lama aku nyuci piringnya makin lama juga aku terjemur dan makin panas deh rasanya gitu. Makanya kayak gercep aja gitulah ya buat nyuciin si piring-piringnya ini.
Lagian juga sih ini tuh bun ya, habis aku nyuci piring, selesai gitu nyuciin piring, ini tuh langsung aja deh mau mandi karena memang ini tuh dari pagi memang belum mandi gitulah ya. Dan ini tuh sekitar jam berapa ya? Jam satuan gitulah ya kira-kira. Jadi memang belum mandi dari pagi dan bisa dilihat lah ya masih berdaster gitu. Jadi memang aku itu kalau setiap hari Minggu mandinya itu agak telat, jadi agak santai gitu loh bun. Karena apa ya, karena kan ya ada suami gitu kan di rumah, jadi pas nanti udah waktunya selesai beres-beres masak-masak baru mandi, jadi pas lagi mandi itu tuh ada yang gantiin jagain warung gitu. Makanya juga ya bisa dibilang agak santai, tapi santainya itu gimana ya, santai masih ada kerjaan gitulah ya, bingung juga ini jelasinnya gitulah ya, santainya itu dalam kategori apa gitu. Nah, ini udah selesai aja cuci piring, dan habis cuci piring itu tadi seperti yang aku bilang, aku itu lanjut mau mandi kan ya. Jadi di situ aku langsung aja mandi dan sempat istirahat juga sih sebenarnya, kayak tertidur 1 jam gitu. Dan pas bangun, akunya langsung aja buat beraktivitas lagi. Nah, ini nih aktivitas yang mau aku lakukan, masak lagi ya, kembali ke dapur lagi lah bun ya. Nah, ini itu akunya itu mau buat cemilan apa ya, seperti di thumbnail. Ini tuh mau buat cemilan empek-empek endos gitulah ya, empek-empek tanpa ikan atau tanpa ayam gitulah. Jadi di sini cuman pakai bahan tepung-tepungan aja. Dan ini itu juga buat cemilan empek-empek ini udah lumayan lama banget lah, pokoknya nggak pernah buat lagi. Mungkin sekitar ada ya, kayaknya sih selama tinggal di sini baru pernah 2 kali sama ini. Dan yang buat pertama itu kayaknya di tahun lalu sih ya, dan baru tahun ini deh baru mau buat lagi, baru sekarang gitu kan, jadi bener-bener lama banget pokoknya nggak pernah lagi buat, langsung aja eksekusi untuk membuatnya. Oke ya bun, itu lanjut aja kitanya ke pembahasan video. Nah, ini itu sebelumnya itu tuh aku mau bikin biangnya dulu ya, karena kan dia itu nggak pakai ikan atau ayam, jadi harus pakai biang kayak gini. Dan biangnya itu dari tepung terigu, bawang putih, sama garam, lada, dan roiko. Dan itu harus kayak dibuat lebih asin gitu ya bun, karena kan nanti mau ditambah lagi sama tepung kanji, jadi ya memang harus bener-bener pokoknya gurih dan rada asin gitulah di biangnya ini. Nah, ini tuh kayak biangnya ini aku masak aja, jadi aku aduk-aduk. Dan untuk ukuran tepung terigunya itu aku pakai sekitar kurang lebih 200 gram gitulah ya. Dan untuk airnya mungkin sekitar kurang lebih seliter kayaknya tadi, soalnya nggak ngukur juga sih, kira-kira aja. Dan tadi itu aku tuangin dulu untuk airnya, terus aku larutin sama bawang putih yang habis aku pirik tadi, itu kira-kira pakai 3 siung yang besar, jadi kalau kecil bisa sekitar 4 siung gitulah ya bawang putih. Dan habis diaduk-aduk, terus itu aku nyalain kompor, baru deh dimasukin tepung terigunya. Nah, ini tuh harus bener-bener diaduk ya, dan nggak boleh ditinggal, karena nanti kalau nggak diaduk itu tuh bakal bergumpal di bawah dan bakal gosong gitu bun. Nah, pasti deh kalau bunda-bunda itu yang sudah biasa bikin dan sering bikin empek-empek dos ini pasti tahulah ya caranya gimana ya kan bun. Nah, itu aku langsung matiin aja kompornya karena sudah airnya sudah mulai kering dan biangnya ini sudah lumayan masak gitulah ya, kayak sudah mulai bergumpal gitu tepungnya. Jadi di sini aku aduk-aduk aja sebentar, dan itu aku lagi tambahin garam juga lagi sedikit karena menurut aku itu kayak kurang asin gitu. Jadi ya udah aku tambahin sedikit garam, bukan sedikit sih, itu lumayan gitu ya, kayak 3 sendok. Tapi sendok garamku itu benar-benar kecil ya bun, jadi kalau kayak aku masukin 3 sendok itu mah nggak terlalu banyak jadinya. Oke, lanjut aja. Nasi biangnya ini aku salin aja ke wadah kayak gini, membantu supaya si biangnya ini cepat dingin gitu ya, kayak hangat-hangat. Nanti baru deh dimasukin 1 butir telur. Oh ya, tadi aku kelupaan ya bun nyebutin kalau aku itu di adonan biang itu tuh aku masukin 1 centong nasi minyak goreng gitulah ya, supaya adonannya itu lebih kayak
kenyal dan lembut aja gitu. Dan ini lanjut lagi, akunya mau potong si gula merah. Tadi sebelumnya aku ada panasin air gula, itu tuh air gula yang aku simpan di kulkas. Waktu itu aku bikin apa ya, sudah lama sih, bubur sumsum gitu, tapi air gulanya masih ada sisa. Dan jadinya aku campur aja deh untuk si kuah cukonya. Dan ini aku lanjut buat potongin gula merah, jadi aku ambil separohnya gini dan langsung aja aku cemplungin di air rebusan air gulanya ini. Dan ini tuh aku tambahin lagi ya untuk airnya supaya lebih banyak gitu, karena kan tadi memang sedikit sekali. Nah, lanjut lagi di sini untuk sisa yang gula merah tadi yang separohnya itu aku potong-potong kecil-kecil gitu dan langsung aja dimasukin ke dalam toples. Jadi enak gitulah bun ya, kalau pas nanti mau dipakai tinggal diambil aja dan gak repot lagi buat belah-belahin gitu. Nah, ini lanjut buat ke cukonya. Dan di sini untuk gula merahnya sudah larut, airnya sudah mendidih juga, gelebek-gelebek gitu. Dan langsung aja dimasukin bawang putih yang sudah dipirik, sedikit ebi dan sedikit asam jawa, lalu disusul garam dan juga cuka makan. Jadi di sini kira-kira aja sih ya teman-teman, akunya itu nggak pakai takaran, nah pokoknya dirasa udah pas, udah enak gitu di lidah, ya udah deh berarti udah mantep gitulah untuk cukonya. Jadi ini tuh sebenarnya juga cukonya itu, ini tuh resep aku sendiri gitu ya, ala-ala aku sendiri. Jadi mungkin agak sedikit berbeda dari cuko aslinya gitu kan yang ada dibuat-buat, tapi nggak apa-apa lah ya, ini kan karena ini kan juga versi aku sendiri gitu, karena menurut aku juga pas pokoknya di lidah aku. Dan akunya juga kurang pintar juga sih untuk membuat si cukonya ini, jadi menurut aku yang begini aja udah enak gitulah ya. Nah, ini tuh setelah udah mulai masak gitu kan, yang bahan-bahan yang tadi ditambahkan ke dalam, jadi di sini mau aku sisihkan sedikit kayak gini sebelum aku masukin pirikan cabai gitu ya teman-teman, karena ini tuh untuk siralin, pasti dia nggak bakalan tahan kalau nanti dimasukin cabai semua di cukonya. Jadi aku sisihin dulu sedikit untuk dia. Nah, di sini aku langsung aja masukin pirikan cabai dan aku aduk-aduk, tunggu sebentar sampai si cabenya itu matang supaya nggak ada bau cabai mentah. Dan udah deh langsung aja dimatiin dan didiamin dulu sebentar supaya agak dingin, baru deh disaring ya cukonya. Oke, lanjut aja lagi. Ini ke biangnya tadi aku tinggal buat bikin cuko dan sengaja gitu kan supaya dia itu agak hangat-hangat gitu. Nah, ini sudah lumayan hangat, jadi langsung aja dimasukin 1 butir telur dan diaduk-aduk sampai merata kayak gini ya teman-teman. Dan setelah telurnya itu mulai merata, udah deh langsung aja ditambahin sama si kanjinya. Dan di sini aku pakai merek Pak Tani karena aku agak suka aja sih gitu kalau kanji merek Pak Tani, dia itu nggak terlalu ada aroma apa ya, pokoknya beda deh sama yang merek Rose Brand gitu, kayak agak kurang suka aja. Nah, jadi langsung aja dimasukin sedikit-sedikit kanjinya, diaduk-aduk lah ya pokoknya. Jadi di sini kalau ngaduk-ngaduknya itu sudah mulai berat, ganti aja pakai tangan gitu ya teman-teman. Jadi supaya supaya enak dalam pengadukannya dan supaya juga bisa merasakan tekstur adonannya itu sudah pas atau belum, kekalisannya gitu kan, kayak sudah pas atau enggak gitu buat dibentuk gitu ya. Pokoknya di sini ditambah-tambahin aja. Jadi ini tuh kayak memerlukan hampir 1,5 bungkus tepung kanji gini ya teman-teman. Jadi ini itu 250 gram biangnya yang dari tepung terigu, jadi tepung kanjinya itu kayak 1,5 bungkus gitu. Jadi nanti dikira-kira aja sih, kalau memang belum bisa kebentuk dan masih lembek gitu, tinggal tambahin aja kanjinya sampai bener-bener adonan yang pas gitulah ya untuk dibentuk dan gak lengket banget gitu buat dibentuk. Dan aku yakin sih ya kalau para bunda-bunda itu sering bebikinan juga, itu tuh sudah paham lah ya cara membuat empek-empek endos kayak gini. Nah, ini tuh sudah sekian beberapa menit gitulah ya, dan akhirnya hasilnya
jadi seperti ini kurang lebih lah ya, dan itu tuh udah nggak terlalu lengket lagi di tangan ya kan. Nah ini nih udah pas buat dibentuk dan bisa dibentuk jadi seginilah kurang lebihnya untuk kekalisan dari adonannya. Nah ini lanjut lagi buat dibentuk ya bun, jadi bentuknya itu kayak gitulah ya kurang lebihnya caranya aku. Jadi langsung aja di sini aku mau masukin telur yang udah dikocok lepas gitu, ini sekitar 2 biji telur, jadi nanti itu tuh banyak banget dapatnya untuk ukuran pempek kapal selamnya gitu. Dan ini tuh langsung aja aku buat sampai habis pokoknya ya, dibentuk-bentuk. Nah ini tuh aku udah ngerebus air panas dan air panasnya sudah mendidih, jadi langsung aja airnya itu aku tambahin sedikit minyak goreng supaya dia nanti nggak begitu bertempelan satu sama lain. Nah di sini aku lanjut aja dan ini itu sambilan langsung dimasukin ke dalam rebusan air ya bun, karena supaya isi yang ada di dalam pempek kapal selamnya itu telurnya itu nggak pecah gitu keluar kemana-mana. Jadi kalau begitu habis dibentuk langsung dimasukin ke dalam rebusan air, dia tuh aman gitulah ya, nggak bocor. Nah ini udah mateng aja untuk si empek-empek kapal selamnya, jadi langsung aja aku angkat dan aku tiriskan dan dilanjut lagi sama empek-empek yang apa ya, ini bentuk apa ya, bentuk panjang-panjang kayak gini lah pokoknya. Jadi aku nggak terlalu banyak pakai air gitu kan, jadi untuk pertama tadi rebusan yang empek-empek kapal selam, dan untuk selanjutnya empek-empek yang bentuknya panjang kayak gini. Dan ini tuh udah matang semua, jadi langsung aja aku angkat dan itu aku sambilan lagi goreng langsung ya bun, karena langsung mau dilahap gitulah ya, dieksekusi gitu kan, karena kebetulan ini tuh udah ngiler banget pokoknya karena udah lama nggak makan empek-empek endos ini. Nah ini untuk empek-empeknya aku salin ke wadah kayak gini ya, jadi nanti mau dimasukin ke dalam kulkas, jadi nanti sewaktu-waktu pas kapan mau makan tinggal ambil aja di kulkas karena sudah siap gitu kan stoknya di dalam. Nah ini udah selesai goreng, jadi diiris-iris, terus diirisin juga sama timun dan disiram sama kuah cukonya. Nah di sini sambilan aja deh kami bertiga itu makan dan sambil menikmati sore gitulah ya, santai gitu. Jadi ini tuh bener-bener enak pokoknya ya bun, empek-empek endosnya pas sudah digoreng itu tuh garing di luar dan lembut di dalam kayak kenyal-kenyal gitu. Pokoknya mantep deh rasanya. Oke deh teman-teman, sampai di sini aja untuk video kegiatanku hari ini. Jangan lupa juga buat tekan tombol like, subscribe, komen, dan juga lonceng notifikasi agar di setiap aku upload video baru ada pemberitahuan di HP teman-teman. Dan untuk segala kelemahan dan kekurangan yang ada di video, aku mohon dimaklumi, dan jika ada salah-salah kata dan perbuatan di video mohon dimaafin juga. Jangan lupa buat tinggalin jejak. Wassalamualaikum, sampai jumpa lagi di video-videoku selanjutnya. Bye bye.